Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan telah memanggil kita bukan hanya untuk berubah. Ya, kita dipanggil dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib, tetapi juga kita dipanggil untuk membawa perubahan. Karena Injillah yang mengubah kita, yang mengubah hati kita, maka melalui kita, Injil pasti akan mengubah bangsa-bangsa. Yang setuju katakan amin Bapak Saudara. Di dalam Injil Markus 16 ayat 15 firman Tuhan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, beritakan Injil. Dan pagi ini saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk menjadi PIC kita Harvest Academy dalam beberapa hari yang lalu kehilangan seorang jenderal iman. Dan kehilangannya bukan selama-lamanya, sementara. Ya, kita akan ada reuni lagi seorang yang luar biasa, saya sebut Evangelis Audi Remi Dumondor. Dan lewat kesaksian hidupnya itu memberikan inspirasi atau mendorong semangat kita untuk lebih berapi-api lagi. Karena hambanya benar-benar mengakhiri pertandingan iman dengan baik, finishing well. Beliau berapi-api, semangat menginjil di pasar-pasar, di rumah sakit, di penjara, bahkan dalam keadaan lemah beliau terus bersaksi, menyaksikan Yesus. Dan itu saudara dikasih Tuhan, hidup yang diubahkan oleh Injil. Dan bukan hanya untuk diri sendiri, demikian juga kita semua. Kita tidak bisa mengubah dunia ini tanpa terlebih dahulu kita diubahkan oleh Kristus. Dan hidup yang diubahkan sekali lagi, lahirlah kita para penginjil-penginjil dengan api Injil ke seluruh bumi. Sebagaimana firman Tuhan sudah nyatakan, bahkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17-20 dikatakan Yesus telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, saya mau menyaksikan bagaimana saya dipercayakan Tuhan karena Dia Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa sebagaimana kisah para rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bahkan kita sudah dilatih di Harvest Academy, kita sudah menerima pengajaran atau modul tentang penginjilan, karena Harvest Academy ini adalah akademinya kebangunan rohani, akademinya kesembuhan mujizat, akademinya kepemimpinan, akademi penginjilan, akademi generasi muda. Nah, saya mau mulai yang pertama generasi muda. Hari Jumat yang lalu, hari Jumat tanggal 3, saya dipercayakan pagi-pagi jam 7 sebelum sekolah dimulai untuk saya melayani, memberitakan Injil di sekolah. Dan sekolah itu dekat dengan rumah kami atau tempat kami tinggal. Saya tinggal di Pastori, gereja, saya seorang gembala, ya, tapi saya juga menginjil. Karena tugas penginjilan bukan hanya tugas gembala, pendeta atau penginjil, tapi tugas semua orang percaya, karena itu perintah amanat agung. Dan di sana saya memimpin pujian, saya sendiri WL-nya, dan saya yang memberitakan Injil, ya, menyampaikan Injil, berkhotbah. Dan di akhir Injil diberitakan, saya menantang 700 siswa SMA Negeri 5. 700 orang jumlahnya menurut gurunya, dan itu penuh di ruangan yang besar di aula mereka sampai di luar. Dan 700 orang ini bersama dengan guru staf itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti yang tadi saya katakan, Harvest Academy adalah akademinya generasi muda. Generasi muda. Tidak sampai di situ Bapak Saudara, itu hari Jumat pagi jam 7, dimulai jam 7 pagi. Dan tepatnya mungkin ketika saya menantang mereka 7.30 pagi, jam 7.30 hari Jumat tanggal 3. Dan pada sebelumnya juga Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kami menginjil ke desa. Saya dengan seorang hamba Tuhan dari
Flores dari ND, saya yang membawa beliau. Kami pergi ke desa dan di sana kami mengadakan penginjilan KKR kesembuhan ilahi. Dan saudara yang hadir itu di satu gereja itu kurang lebih 1.000 orang. 1.000 orang selama 2 hari. Jadi kami tidur di sana lewat hutan dan semua itu biaya sendiri, saudara. Tidak ada sponsor dan sebagainya. Karena untuk menginjil juga harus bayar harga dan meninggalkan keluarga dan sebagainya dan kenyamanan tentunya di desa, tidak seperti di kota ya. Dan luar biasa Injil diberitakan, banyak orang mengalami mujizat kesembuhan atau umat Tuhan. Ya, mereka dari gereja lama, mereka gereja yang tidak mengenal atau pujian penyembahan, menyembah dalam roh kebenaran dalam Yohanes 4 ayat 23. Tapi bagaimana Tuhan bekerja oleh kuasa Roh Kudus-Nya, kami berangkat ke sana sekali lagi, dan di dalam penginjilan kami atau di dalam KKR kesembuhan ilahi, sebagaimana amanat agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan mereka ada yang dibaptis air, saudara. Kami yang melakukannya. Bukan kuat dan gagahnya kami dari anak-anak. Jadi malamnya kami KKR, siangnya kami pelayanan khusus, yaitu pelayanan doa, kesembuhan dan pelepasan. Dan umat-umat datang dengan berbagai keluhan penyakit. Ada yang sudah divonis untuk dioperasi, kanker di bagian usus. Dan ketika kami menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus, penyakit daripada bapak itu, dia seorang bapak muda, sembuh total, saudara. Sembuh total. Dan dia tidak pergi lagi kembali ke rumah sakit untuk menurut diagnosa dia kanker di bagian usus atau lambung, harus segera dioperasi. Jadi tidak jadi dioperasi, sudah dikasih Tuhan. Dia alami mujizat, kesembuhan. Dan banyak yang terjadi, sudah mengalami mujizat. Jadi kami atau saya dengan sengaja sudah pergi sebagaimana perintah untuk pergi memberitakan Injil. Tapi saya sangat diberkati lewat message dari Ibu Heliana Juang di dalam doa pagi pada hari Sabtu dalam bahasa Inggris tentang Yunus, saudara. Dan saya juga mengalami pertobatan di sana secara pribadi. Ternyata kita mungkin pergi memberitakan Injil, menyampaikan Injil, berbicara tentang Yesus tapi hati tidak sinkron. Buktinya apa, Bapak Saudara? Saya lupa, dalam beberapa minggu lalu, hari Kamis ya, anak kami masih TK yang nomor 2, mereka pergi ke museum. Saya ikut dengan istri. Jadi di museum provinsi, saya di Kupang, kami di Kupang, di NTT, sudah dikasih Tuhan. Waktu sampai di sana, ternyata ada anak TK lain, di mana TK itu adalah ibu-ibunya hanya kelihatan matanya, semua tertutup. Ya, saudara kita seberang ya. Terus bapak-bapaknya itu celananya hanya tergantung saja, gitu kan. Baru dia punya jenggot panjang-panjang. Dan ketika saya melihat, waduh, secara manusia saya hamba Tuhan, saya sudah menginjil seperti kayak enggak terlalu suka gitu. Dan akhirnya kami masuk di museum keliling dan selesai, waktu keluar saya lihat itu bapak-bapak ada di situ. Yang saya sebutkan tadi, dari agama M, saudara. Saya datangi dan mulai di dalam hati saya berdoa, Roh Kudus, saya mau berbicara apa? Kasih saya hikmat, dan Roh Kudus berikan saya hikmat. Itu mulai membangun komunikasi, dan ternyata memang salah satu bapaknya adalah seorang imam di tempat mereka beribadah, agama M ya, saudara kita seberang. Demikian juga bapak yang satu. Walaupun sederhana, saya sampaikan tentang Yesus. Dan saya katakan di dalam Al-Quran bahwa mereka ada Yesus, walaupun yang mereka sebutkan bukan Yesus. Tetapi Bapak Saudara, sejak saya membangun komunikasi, hati saya diubah.
hati saya diberikan Tuhan penuh dengan belas kasihan kepada mereka. Belas kasihan bukan sekedar saya sampaikan firman, tapi ada belas kasihan bahwa mereka adalah jiwa yang terhilang, yang perlu dan butuh Yesus. Dan ada begitu banyak mereka, Bapak Saudara, di tempat kami, di Kupang, Saudara, mungkin setiap hari semakin bertambah untuk saudara kita dari agama seberang, Saudara. Dan di situ walaupun sederhana, Yesus saya sebutkan di sana. Mereka dengar walaupun memang belum secara pribadi langsung menerima ya sebagai Tuhan Juru Selamat. Paling tidak Yesus sudah disaksikan, Saudara. Mereka dengar dan waktu mau pulang, saya rasanya sulit atau yang tidak mau lagi mau berpisah. Maunya lebih banyak lagi ngobrol dengan mereka. Dan Bapak itu yang imam itu dia curhat, ceritakan banyak hal, Saudara, tentang bagaimana dia belum pergi naik ya menurut mereka yang naik haji dan seterusnya, Saudara. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus Roh Kudus akan bekerja di hidupnya karena firman Tuhan tidak akan pernah kembali dengan percuma. Itu yang kedua. Yang ketiga, Saudara, yang saya mau saksikan, hari Sabtu kami doa puasa. Saya pelayanan pagi di satu persekutuan doa. Selesai, saya memberitakan Injil tentang pergi memberitakan Injil. Bersaksi bagi Yesus di dalam persekutuan doa itu saya bawa tentang itu. Dan akhirnya mereka ibadah dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore di persekutuan itu di luar perbatasan antara kota dan desa. Dan apa yang terjadi? Mereka persingkat ibadah itu hanya sampai jam 12. Jadi mulai jam 9 sampai jam 12 siang. Dan akhirnya mereka berkata, kita mau pergi keluar untuk bersaksi, untuk beritakan Injil. Karena yang saya bagikan adalah harus pergi, jangan hanya untuk diri sendiri, ego untuk aku selalu hanya untuk aku dan aku. Firman Tuhan berkata harus pergi. Ya. Akhirnya saya katakan bukan hanya tugas pendeta, diaken, syamas untuk memberitakan Injil, tugas kita semua orang percaya. Mereka bilang, Pak, kami cuma sampai jam 12, kami mau pergi keluar bersaksi. Wow, luar biasa. Luar biasa. Akhirnya saya kembali ke gereja untuk ikut doa puasa. Dan selesai doa puasa, Saudara, jemaat di mana juga saya latih mereka untuk pergi bersaksi. Mereka bilang, Pak, ayo kita keluar. Akhirnya kami keluar. Saya, istri, dan beberapa jemaat. Saudara, ada beberapa jemaat. Dan kami pergi menjangkau satu jiwa, Saudara. Dan jiwa itu berharga. Dan jiwa itu dari agama seberang. Agama M, dia seorang, kita panggil Mbak, dari Jawa Timur, dari Madura. Saudara, waktu sampai, saya sudah berdoa, kami sudah berdoa, dan kita sudah belajar modul di Harvest Academy. Saudara, kita sudah tahu, sudah ada pengetahuan bagaimana untuk memberitakan Injil. Tapi sekali lagi kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Dan akhirnya Roh Kudus tuntun saya tidak buka Alkitab, Saudara, tapi ayat firman Tuhan yang saya sudah hafal tentang penginjilan, saya bagikan. Saya bagikan dan pada akhirnya saya tantang. Apakah ibu atau mbak mau percaya kepada Yesus? Dia seorang agama seberang, Saudara. Hari Sabtu jam 3.40 hari Sabtu sore tanggal 4, hari Sabtu tanggal 4 ya. Jam 3.40 saya beritakan Injil kepada seorang ibu atau dia belum menikah, mbak ya. Dia dari Jawa Timur, dari Madura, Saudara. Dan akhirnya dia bilang dia mau percaya. Dia mau percaya dan dia percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan saya tuntun dia, maukah ibu saya untuk doakan? Saya tanya, apakah mau didoakan? Dia bilang mau. Saya berdoa. Sebenarnya saya bisa bagikan di sini, apakah saya bisa bagikan fotonya host disable participant screen sharing? Tidak bisa ya. Oke, tidak bisa saya bagikan. Ada fotonya, Pak Saudara, di mana saya melayani baik di sekolah, ada videonya juga. Akhirnya saya doakan. Setelah didoakan, saya tantang Mbak ini, apakah Mbak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mau, saya tuntun dia. Dia ikuti. Dan akhirnya firman Tuhan berkata, satu jiwa diselamatkan, sorga bersorak-sorak. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Saudara, satu jiwa bagi Tuhan, one soul, satu jiwa itu sangat berharga. Ada sukacita, bukan hanya di sorga yang bersukacita. Kami, saya, istri, dan beberapa jemaat yang saya ajak bersukacita, saudara kasih Tuhan. Dan dia berkata begini, saya punya agama yang lama, kayaknya sekarang sudah tergerus. Dia bilang, sudah tergerus. Dan dia bilang, boleh kamu berdoa lagi, bukan hanya doa dia, doakan rumahnya, doakan usahanya. Dia ada usaha, berjualan, saudara. Akhirnya kami doakan. Akhirnya dia terbuka, dia bilang, saya sering lihat setan di sini. Oh, setan itu harus pergi. Dan hari Sabtu itu jam 3.40, 45, kami usir itu setan baik di dalam diri ibu itu maupun setan di rumah itu. Karena firman Tuhan berkata kita sudah dikasih kuasa. 1 Yohanes 4 ayat 4, roh di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. 2 Timotius 1 ayat 7, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kuasa, dan ketertiban. Saudara, dan wow, saya sangat bersuka cita Bapak Saudara kasih Tuhan. Saya mulai buka Alkitab dan sampaikan firman Tuhan, apa yang Roh Kudus nyatakan. Dan di dalam hati, dalam iman saya percaya dia nantinya sampai akan lahir baru, artinya memenuhi amat agung untuk mengalami baptisan sebagaimana Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan ketika saya bilang, apakah saya masih bisa datang lagi? Bisa. Artinya ini jiwa harus dimuridkan bagi Kristus untuk dia bertumbuh mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Amin. Itu tanggal 4. Dan sebelum tanggal 4, setelah kami pulang dari kampung penginjilan, Bapak Saudara, kami buat ibadah kebangunan rohani di depan gereja di halaman. Dan Bapak Ibu Saudara, saya bagikan itu lewat flyer di media. Dan ada satu jiwa yang datang. Ketika kami memuji Tuhan, mukanya begini. Mukanya ngeri. Seorang putri. Wah, mukanya ganas sekali saudara. Dan ketika kami mulai berdoa, selesai Injil diberitakan, dia rebah, dia jatuh dan manifestasi. Dan didoakan oleh pendoa kami di gereja. Bawalah di dalam gereja, didoakan, wah lama sekali. Dan singkat cerita, dia terus mengalami manifestasi setiap hari. Ketika dia kuliah, dia mahasiswi, dia dari agama Kah, ya, agama Kah, dari agama Kah yang ternyata waktu kami mulai doakan, dia terikat oleh roh nenek luhur, nenek moyang, roh agamawi, mengikat dia, roh maut, kematian, mengikat dia, dan dia begitu tersiksa. Dan di dalam doa beberapa hari itu juga kami minta, sempat ada teman Harvest Academy kami mendoakan beliau, tapi akhirnya saya terus sampaikan firman tentang amanat agung Matius 28 ayat 9. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, iblis tidak mau, di dalam dirinya belum terlepas. Ketika saya sampaikan tentang dia harus mengalami baptisan, iblis itu cekik dia. Dan ketika saya tuntun dia, roh itu mengikat dia, bahkan dia tidak bisa sebutkan leluhur, lalu gitu. Ikatan-ikatan masih ada. Saudara, tapi saya tegas bahwa dia harus, saya bimbing terus. Dan akhirnya, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, seorang putri ini dari agama K, saudara yang kasih Tuhan, dia berkata mau untuk mengalami apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28. Dan akhirnya saya dan istri bawa dia dan kami baptis dia dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus sebagaimana Tuhan Yesus melakukannya saudara. Masuk hidup lama dimasukkan, dikuburkan, dan dia keluar dari air, hidup dalam hidup yang baru. Dan ketika itu Bapak Saudara, mukanya yang mengerikan sebelumnya, dia berubah menjadi wajah yang penuh dengan kemuliaan. Semuanya ada sebenarnya dokumennya, saya sebenarnya mau tampilkan foto dan video. Wow, luar biasa. Dan lagi-lagi, itu belum lama saudara, baru beberapa hari yang lalu.
satu jiwa diselamatkan bagi Kristus. Apa artinya seorang memiliki seisi dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Berarti satu jiwa itu sangat berharga. Dan Bapak Saudara, sejak saat itu dia mau datang. Kami ada ibadah dalam tengah minggu, dia ikut persekutuan, dia ikut doa, dia ikut juga dalam kegiatan remaja, muda, sudah dikasih Tuhan. Dan dia haus dan lapar untuk bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, apakah tidak ada tantangan? Ada Bapak Saudara. Anak atau putri ini dari agama K itu keras sekali. Roh agamawi mengikat Saudara. Keluarganya tidak suka dia tinggal di Kupang. Dan akhirnya mereka datang sebelum waktu dia kejadian manifestasi roh jahat itu guncang-guncang dia. Belum terlepas Saudara. Datang. Dan tidak suka, tidak senang, kaget ketika dia datang. Karena waktu di kampus mereka bawa. Dia sempat bilang, bawalah ke Pak Beni. Teman-temannya bingung, Pak Beninya di mana? Tapi ada satu ibu yang mereka ketemu di jalan, ibu bilang, oh iya saya tahu tempatnya. Mereka bawalah, gendong dia, bawa datang di tempat kami, di gereja. Dan waktu saya layani dia manifestasi dan dia dilepaskan, saudara, saya memuji menyembah Tuhan. Ketika memuji menyembah Tuhan di dalam pujian penyembahan, kuasa Tuhan nyata saudara. Datanglah om dan tantenya. Wow, saya lihat omnya dengan segala keberadaannya saudara. Wah, ada macam-macam ya, enggak tahu jimat kah atau apa itu. Tapi ketika kami memuji menyembah Tuhan, dia lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Dan akhirnya apa? Dia berkata, saya mau bawa ke pimpinan agama kami untuk tutup alam bawah sadar. Ke R-nya katanya. Untuk tutup alam sadar. Saya bilang enggak perlu. Sudah datang kepada Yesus tempat yang tepat. Dia dilepaskan, dibebaskan. Dan apa yang terjadi Bapak Saudara? Apa yang terjadi? Orang tuanya di jauh sana, karena ada di Flores sana, saudara, dari agama K, mereka juga terbuka. Kenapa? Ternyata anak ini sudah terikat dari sejak masih kelas 5 SD. Dia sudah sangat tersiksa, mereka sudah pergi ke tabib, mungkin dukun, dan sebagainya, tidak terlepas. Dan melalui kami, lewat kami, saudara, dia terlepas. Dia nerima Yesus, saya tuntun dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia menerima baptisan air. Dia dilepaskan, dimenangkan, bahkan dia diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau saya hitung siswa 700 tambah 2 jiwa ini, walaupun satu Bapak Saudara, 1 jiwa itu berharga. Karena itu Bapak Saudara, kita harus terus pergi, tapi ingat, kita harus diubah. Kalau selama ini kita pergi cuman mulut yang pergi berkata-kata tentang Yesus, hati kita juga harus penuh belas kasihan kepada jiwa. Jujur saya sangat diberkati lewat message Ibu Helena Juang pada hari Sabtu. Saya mau menangis saudara. Tentang Yunus, itu pesan yang luar biasa. Dan saya juga terinspirasi lewat hambanya Evangelis Odi Dumondor yang sudah mendahului kita, sudah bersama Bapa di surga. Dalam keadaan lemah dia tetap semangat saudara untuk pergi. Dan yang terbarukan Bapak Saudara adalah tadi malam. Saya tidak ada data internet untuk mempersiapkan doa pagi. Saya pergi cari pulsa. Cari pulsa, saya jalan. Tapi waktu sampai di tempat penjual pulsa, saya tanya, boleh bisa isi pulsa ini? Bisa. Sekian? Bisa. Tapi waktu saya lihat penjualnya, saya digerakkan Tuhan oleh belas kasihan. Tadi malam kira-kira jam 8 atau jam 9 ya. Saya saksikan, ada semuanya, ada foto sebenarnya. Saya saksikan, saya tanya, kalau ke mati hari ini, kakak, kamu yakin masuk surga? Beta yakin. Alasanmu kamu yakin masuk surga apa? Karena beta berbuat baik, saya berbuat baik. Saya bilang perbuatan baik tidak jamin seseorang masuk surga. Perbuatan baik kita cuma seperti kain kotor, firman Tuhan bilang. Walaupun dia orang Kristen, tapi saya menyebutnya orang Kristen terhilang, ya jauh. Karena ketika kami berkomunikasi sama dia, akhirnya kaget. Oh iya ya,
Dan akhirnya saya beritakan Injil, saya sampaikan Yesus. Dan saya tanya dia, apakah kakak mau didoakan? Dia bilang mau. Mau waktu saya doakan dia, dan akhirnya, maukah kakak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Mau. Dia katakan, dia seorang mahasiswa, sudah selesai, dan dia bekerja, dia jualan ya, jualan pulsa. Rumahnya jauh, saya beli dekat tempat kami, rumahnya jauh di luar perbatasannya. Akhirnya dia bilang, Pak di mana melayani saya hamba Tuhan, saya ajak dia. Kalau kakak mau ya, kakak bisa datang untuk gabung, kami ada doa, kami ada ibadah, dan seterusnya. Dan sekali lagi ini adalah jiwa, tadi malam 1 jiwa. Jadi 700 siswa, tambah 1 anak agama K, tambah 1 ibu atau mbak agama M dari Madura, tambah lagi 1 anak putri tadi malam. Saudara, bukan hebat gagahnya saya, tapi itulah yang kita sudah dapat di Harvest Academy kita terapkan. Bukan sekedar pengetahuan, tapi yang terpenting adalah ketaatan, saudara. Ketaatan dan mau terus belajar.